Jadi di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang gaya dan gerakan ya, pergerakan motion, force in motion. Nah, kalian tengok ini ada gambar apa ya kan? Ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Kapal selam, Pak. Selam ya. Nah, gimana prinsip kerjanya kapal selam? Ada yang ini nggak? Ada yang pernah baca nggak? Gimana sih kapal selam itu kok bisa mengapung, kok bisa tenggelam dia? Ada yang tahu nggak prinsip kerjanya sekilas? Atau lengkap juga lebih bagus lagi? Ada nggak? Nah, oke. Pakai prinsip kayak apung gitu ya, Pak? Ya, ngapung. Gimana caranya dia mengapung? Kok bisa mengapung dia? Nah, jadi ketika mengapung ini kan sebenarnya kapal selam ada kayak tangkinya dia, ada sekat-sekat tangkinya. Jadi di situ bisa diatur ini, diisi udara, terus ada juga sekat tangkinya berisi air. Nah, itu yang bermain di situ. Jadi kalau mau mengapung, rongganya itu, rongga apalagi itu kayak tangki tapi disekat-sekat. Kayak di mobil apalagi itu mobil yang bawa bahan bakar itu kan ada di sekatnya itu. Nah, begitu dia kapal selam itu mengapung, maka dia diisi dengan ini, isi dengan udara, kompresor, ada kompresor isi udara. Nah, biar dia bisa mengapung. Terus airnya dikeluarkan. Nah, dia kan kalau mau tenggelam diisi air, biar dia berat. Makanya dia tenggelam masuk ke dasar laut. Tapi kalau begitu dia mengapung, airnya dipindahkan, diganti dengan udara, gitu ya. Jadi mirip-mirip prinsip Archimedes lah. Kalau kalian pernah baca ceritanya Archimedes, yang begitu dia bagaimana caranya dia bisa mengukur apa lagi itu berat badannya, secara tidak sengaja dia lompat ke bak mandi ya kan, bak mandi tiba-tiba airnya naik. Oh, ternyata saya bisa mengukur ini nih, mengukur badan saya dengan perbedaan antara sebelum saya masuk ke bak dengan setelah saya masuk ke bak, karena airnya jadi naik ininya apanya itu permukaannya. Nah, seperti itu ya konsep Archimedes. Ya, jadi memang kapal selam ini ada mekanisme katupnya ya, klep atau kerannya ya, ada katupnya, ada katup atas, ada katup bawah pada rongganya itu kapal selamnya, ya kan? Jadi bisa diatur berapa banyak udara yang masuk, berapa banyak air yang masuk, ya kan? Atau kalau mau apalagi itu contohnya kalau mau mengapung, volume udaranya di ini ditambah, volume airnya dikurangi biar jadi ringan dia. Tapi begitu mau tenggelam, volume udaranya dikurangi, volume airnya ditambah lagi masuk ke bak itu, akhirnya dia tenggelam dia. Seperti gitu ya. Nah, jadi katup ini juga bisa diukur volumenya sehingga dia bisa apa itu kapal selam itu berada pada ketinggian tertentu. Contohnya maunya dia sekitar 5 kilo di atas permukaan laut. Bisa diatur berapa volume airnya yang harus dikeluarkan dari situ. Terus begitu mau masuk ke bawah lagi, lebih dalam lagi, ditambah lagi airnya. Akhirnya dia bisa sampai ke kedalaman tertentu, ya kan? Nah, dalam kondisi ini kapal selam itu bisa melayang, akhirnya dengan pakai turbin, ya kan, atau propeller, dia bisa bergerak maju ke depan, ya. Seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kalau ini biar lebih paham mungkin videonya mungkin bagus ya, kalian lihat videonya di YouTube. Jadi agak menarik ini prinsip ini kapal selam. Sebenarnya sama juga dengan kapal laut. Kapal laut itu kalau dia mau apa lagi itu mau miring sedikit, dia ada baknya juga di bawah itu kapal laut. Jadi dia bisa ngatur volume ini air, apakah dia mau dimiring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi kalau mau miring ke kiri ya airnya diatur biar berkumpul di sebelah kiri, ya kan? Itu biasanya kalau kapal itu mau manuver atau mau belok, ya kan? Seperti itu ya. Nah, ini sekilas saja tentang ini. Ini ada hubungannya sama gaya dengan gerakan. Nah, sebenarnya gaya dengan gerakan ini harusnya sih kalian ini ya, apalagi itu kalian sudah pelajari di fisika ya, kan belajar fisika ya. Nah, di sini di apalagi itu di
materi ini kita akan mengulang tentang hukum Newton yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Terus kita akan belajar tentang motion, ada moment, ada torsi, dan sebagainya ya. Ini sebenarnya pelajaran dasar-dasar fisika, tapi ya sebagai engineer ini sebagai apalagi itu ibaratnya kayak penegasan bahwa kalian harus paham konsep-konsep ini, karena inilah ilmu yang paling utama untuk menjadi seorang engineer ya. Seperti itu ya. Nah, apa itu gaya? Nah, ini force ya, force. Ini bukan force yang di Star Wars ini ya. Ada yang suka nonton Star Wars ya? May the Ada, Force Pak. be with you. Nah, ini tadi bukan force yang di Star Wars maksudnya. Ini cuma apa lagi itu? Tampilan aja di PowerPoint-nya ya kan. Nah, ini gaya itu adalah bentuk paling sederhana dari suatu kekuatan atau gaya ya kan sebenarnya. Ini mewakili antara interaksi ada dua benda yang mungkin dia saling mendorong atau saling tertarik atau saling menarik ya kan. Push or pull. Nah, gitu ya. Jadi gaya itu ya mungkin ada kekuatan yang saling menarik atau saling mendorong. Itulah gaya itu ya. Atau biasa disebut dengan kekuatan lah gaya itu. Nah, ini mungkin contohnya ya kan. Jadi kalau ketika kita mendorong atau menarik mesin ini kayak mesin pemotong rumput ya, kita mendorong itu sebenarnya ada interaksi tangan dengan mesin ini ya, pegangannya. Nah, inilah gaya ini. Jadi kita memberi gaya dorongan. Ya mungkin sama juga dengan ini. Ini mobil apa lagi nih? Mobil trailer ini ya. Mobil trailer kan ada cantolannya biasa tuh. Ada cantolannya. Nah, ada gaya juga di situ. Jadi biasanya kalau ada truk gandeng, ada trailernya dicantol, dia akan mendorong trailer itu untuk bergerak. Nah, di situ ada gaya sini. Nah, interaksi antara trailer ini dengan boncengannya ini, nah ini ada gaya yang bekerja karena kan ada dorongan di situ ya. Tapi tidak semua gaya juga yang bisa kontak langsung seperti ini. Ada juga gaya yang tidak kontak langsung. Ya, contohnya mungkin gaya gravitasi, gaya magnetik. Nah, itu tidak ada kontak langsungnya itu. Seperti itu. Sambil diskusi kita ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, apa sih yang ini? Yang penting apa yang sebenarnya gaya itu ya? Sebenarnya, nah ini mungkin contoh-contoh simple yang bisa melihat bagaimana sih efek daripada besarannya gaya, bagaimana arahnya, bagaimana titik aplikasinya, untuk yang objeknya sama. Contohnya ini adalah ada batang ya kan, batang digantung ini tertanam di atas apa lagi itu langit-langit ya kan. Nah ini kalau gayanya tarik, nah gimana kira-kira dia ininya apa lagi itu? Apa yang terjadi kira-kira kalau ditarik batang ini? Coba sambil kita diskusi ya kan. Ada yang bisa jelasin nggak apa yang kira-kira ini ada batang besi, terus ini diikat dengan kawat, terus ditarik ke bawah. Apa yang terjadi? Dengan gayanya F lah, anggaplah gayanya 20 Newton lah, 20 Newton. Apa kira-kira yang terjadi sama batang ini yang digantung? Ada yang bisa ini? Bisa kasih komentar? Atau perlu saya kasih bonus nilai ini tugasnya kalau ada komentar? Siapa kira-kira yang apalagi itu yang mau memberi komentar? Ini ada 5 ini. Halo? Atau jangan-jangan udah ini nih? Masa pagi-pagi masih ini? Masih lemes? Harusnya seger ya kan? Iya, Pak. Semangat dong, Pak. Iya. Jadi gimana itu? Apa kira-kira komentar apapun itu jangan malu. Kalau orang kuliah itu nggak usah malu. Yang F ya, Pak? Yang ini nih yang saya lingkari. Yang pertama ya, Pak. Misalnya ada kawat, baru ditarik ke bawah ya, Pak. Iya, apa yang terjadi sama batang ini nih? Bakalan nyangkut, Pak. Nyangkut kemana? Ke atas. Nggak ketarik banget ke bawah. Ketahan. Tapi apa yang terjadi sama batang ini dia? Bakalan Tetap melebar, Pak. pada posisinya, Pak. Hah? Tetap pada posisinya?
Tapi kalau kita secara logisnya ada benda ditarik, kira-kira dia ada ini enggak? Bakalan stretching, Pak. Itu jadi stretching ya kan? Dengan siapa namanya? Jorvik, Pak. Hah? Jorvik ya? Ya. Gila, Jorvik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini yang tadi, yang satunya tadi ada yang cewek tadi itu, ini kan ditarik anggaplah 50 Newton. Nah, ini ditarik 100 Newton 2 kalinya. Kira-kira apa yang terjadi juga sama ini? Yang satunya tadi, siapa tadi itu yang suara? Biar kita interain lah, ada agak hidup kelasnya. Kalau saya terus yang ngomong-ngomong kan gimana gitu ya. Gak terlalu menarik jadi kelasnya. Gimana? Ada yang bisa ini nggak? Yang jawab nggak? Kalau ini kan 50 Newton, nah ini 100 Newton. Nah kalau tadi katanya Jorvik, ini ada stretching di sini nih. Nah kalau ini gimana dia? Apa yang terjadi dia? Dia stretching juga Pak, tapi jaraknya jadi 2 kali lebih panjang. Pinter. Siapa namanya ini? Roni Andri Pak. Hah? Roni Andri. Roni Andri. Nah, harus berani ngomong mahasiswa, jangan takut-takut, sederhana aja. Salah juga nggak apa-apa. Kalau di kampus itu orang belajar atau orang kuliah, salah itu udah biasa itu. Tapi yang perlu kita, apalagi itu yang perlu mahasiswa perhatikan adalah bagaimana melatih mental sama kepercayaan diri. Jangan, oh nanti kalau saya jawab ini takut salah lah, nanti salah ngomong. Nggak apa-apa lah, itu mah biasa. Yang apa-apa itu kalau sudah kerja, kalau sudah sering meeting, sering ketemu atasan, sering salah ngomong, wah itu bahaya, itu bisa mempengaruhi karir. Tapi kalau kuliah mah, ya paling ini aja, kalau dari pengalaman sering salah, akhirnya nanti begitu sarjana, sudah benar terus nanti ininya, apanya lagi itu cara menyampaikannya. Jadi kuliah ini jadikan sebagai tempat kalian belajar komunikasi sama melatih mental ya. Nah, yang lainnya ada nggak yang bisa jawab ini? Apa yang terjadi kalau didorong ke sini nih? Gayanya didorong di ujung ke arah kiri kalau kita ya. Siapa yang mau ngomong ini? Ada yang mau apa lagi tuh? Kasih komentar. Halo? Gak ada yang bisa ini? Ini kan tadi stretching. Kalau ini apa yang terjadi nih? Membengkok, Pak. Membengkok. Overload kan? Hah? Bengkok. Ini, Pak. Belok dia. Siapa tadi yang bilang membengkok? Jorvik, Pak. Nah, Jorvik juga, jangan Jorvik terus lah. Oke, jadi membengkok, ya kan, membengkok, jelas lah membengkok ke sini ya, ke arah sini ya. Nah, kira-kira kalau di sini membengkok juga nggak yang ini nih? Yang paling kanan. Membengkok juga Pak. Tapi tidak Tapi apa selalu. bedanya? Melengkung, Pak. Melengkung, Pak. Melengkung, tapi apa bedanya? Ini kan melengkung juga membengkok, tapi apa bedanya kalau di sini didorong sama di tengah sini didorong? Kalau dorong dari tengah, bengkoknya tak sejauh yang dorong dari ujung. Itulah namanya gaya itu. Jadi tergantung titik aplikasi daripada gaya itu. Jadi dimanapun titiknya, efeknya ke benda yang menerima gaya itu akan berbeda juga. Seperti ini ditarik, mungkin stretching, tapi kalau yang ini stretchingnya lebih panjang karena gayanya lebih besar. Kalau ini di ujung, tentunya melengkung ini. Ini melengkung juga, tapi nggak semelengkung ini ya kan. Jadi memang ada pengaruh jarak di sini ya kan. Makin jauh jaraknya akan makin kuat kekuatannya, iya enggak? Ini namanya momen lah di sini. Ada terjadi momen di ujung-ujung sini nih. Momen itu adalah melintir di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti ini, sama juga kalau tadi digantung dari atas, ini ditarik dari samping ya kan. Nah, sini mungkin kita sudah memahami tendensi dari gaya. Ini tendensi ini artinya kecenderungan dari gaya, ya kan? Nah, ini semuanya akibat pengaruh eksternal. Jadi kecenderungan ini alami dari gaya yang mungkin bekerja pada benda, ya kan? Jika tidak seimbang, nah dia akan mengalami translasi atau ada pergerakan, gitu ya. Jadi benda itu bisa, contohnya memuntir. Ini kan kalau didorong ke atas, ini ada memuntir dia sini. Memuntir, mungkin memanjang memendek, tuh stretching tadi, ya kan? Kalau ini kan memanjang, kalau didorong jadinya memendek ya kan? Shorten, ini elongate, ini stretching, memanjang dia. Kalau ini bending, bengkok. Nah ini twist ini diputar, twist itu memuntir dia, ya kan? Nah ini translasi ini berpindah dia. Kalau di
tarik terus dia nggak terikat seperti ini, ya kan? Ditarik maka dia akan bergeser, dia translasi, namanya translasi. Nah kalau rotate diangkat ke atas ini akan terputar ke atas, ya. Kalau didorong ke bawah, kalau nggak ada ininya, apalagi itu penahannya di bawah, nggak ada bidang, mungkin dia bisa putar ke bawah juga, ya seperti itu ya. Nah, jadi ini pun juga ya tergantung dari materialnya juga, mungkin dari geometrinya juga seperti apa, contohnya panjang, luas, terus berapa momen inersianya. Nah banyak itu tentang engineering harus kalian pelajari kan. Nah, ya kan, jadi tergantung struktur juga, ya kan. Contohnya mungkin ini bisa terjadi untuk di komponen-komponen mesin, untuk tools-tools mungkin, ya kan, atau mungkin di ya mungkin bagian-bagian tubuh kita, ya kan. Ini ada juga gaya bekerja kadang di situ ya. Jadi ada mungkin kegiatan yang berhubungan dengan gaya seperti dorong tarik, ada bending, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di engineering kita biasanya mengenal istilah seperti ada momen, ya kan, ada usaha, ada impuls, ada tekanan, ada tegangan atau stres. Tegangan ini, stres ini maksudnya bukan orang yang stres, tapi ada tegangan di situ ya. Contohnya pada kawat mungkin ada terjadi tegangan. Nah, mungkin kalau yang di teknik sipil mungkin ya, teknik sipil mungkin lebih dalam itu. Tapi kalau di teknik industri atau manajemen rekayasa itu belajar juga, ini mekanika teknik namanya, tapi nggak sedalam di teknik sipil ya kan. Jadi kalau di teknik industri sama manajemen rekayasa itu lebih ke dasar-dasarnya aja. Nah, biar paham itu gimana sih eksplorasi gaya, tekanan, atau bagaimana perilaku material secara mendalam jika ada gaya yang bekerja seperti ini. Nah ini ada unit-unit gaya, ini kemarin kita udah pelajari ya banyak tentang konversi-konversi metrik ke ini, satuan Inggris atau British, punya 1 Newton, kan ini sebenarnya 1 Newton itu 1 kilogram dikali ini meter per second kuadrat, ini gravitasi ya kan. Tapi kalau standar gravitasi itu 9,81 ya. Kalau 1 pound itu sama 1 slug. Jadi kalau 1 pound F force sama dengan 4,448 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal tentang spring atau pegas kan. Ada yang pernah lihat pegas nggak? Pernah, Pak. Nah, di mana itu pegas itu? Ada nih. Di pena, Pak. Di pena ada, betul. Berarti penanya pakai pegas ya? Iya. Nah, sebenarnya ada juga di ini di mobil, subbreaker. Pernah lihat subbreaker ya? Atau kalau orang teknisi di bengkel biasanya sering lah tengok ini. Pernah, Pak. Ya, kita pun biasa kalau ganti ban atau mungkin kebetulan mobil kita diservis atau di bengkel, kita sambil apalagi itu perhatikan mobil dibongkar, pasti akan dapat. Di motor pun ada ini subbreaker ini ya. Di motor pun ada ya kan? Nah, ini pegas dia ini ya. Atau mungkin di jemuran juga, di jemuran ada timbangan ya kan? Nah, ini banyak sekali di peralatan medis-medis itu, banyak sekali juga itu pegas itu. Atau di peralatan apa itu elektronik kayak printer itu banyak sekali pegas-pegas di situ. Kecilnya mesin fotokopi, ya kan? Nah, ini mekanisme apalagi itu pegas ini banyak dipakai kalau untuk konsep yang kita membutuhkan desain yang ada restoring. Restoring itu mekanisme yang mengembalikan komponen ke posisi semula. Jadi kalau ditekan terus dia balik ke posisi semula, nah itu biasanya mekanik itu kita pasangilah pegas di situ ya. Ada per di situ ya, per lah bahasa ininya ya. Bahasa umumnya biasanya, kalau bukan bahasa non tekniknya itu per, kalau orang teknik bilangnya pegas ya. Jadi beda. Jadi kalau kalian sebagai orang engineer bilangnya pegas ya kan, jangan bilang per. Kalau per nanti disangkanya wah ini orang sosial mungkin ya, nggak tahu ini apa nama tekniknya itu ya. Begitu ya. Nah, ini ada berbagai jenis pegas ya kan. Contohnya ini ada pegas ekstensi, yang ini yang di pulpen biasanya ya. Di pulpen ini biasanya. Nah, ada juga pegas torsi sebenarnya. Torsi ini begitu diputar-putar dia akan makin mengecil, begitu dilepas kembali lagi ke posisi semula dia. Ini biasanya di mana ini? Ada pernah nggak pegas seperti ini? Ada, Pak. Di mana kira-kira?
Itu kayak di mainan anak, Pak, ada, Pak. Mainan anak-anak. Berarti biasa bongkar mainan anak ya. Di mainan anak sama ini nih, yang apa Pak, lagi? Yoto. Badge juga kan ada tuh yang ditarik, ya kan? Di badge biasanya badge yang bisa ditarik, ada talinya, ditarik ini bisa. Iya, Pak. Pokoknya kita mau apa lagi tuh? Pinjer, bukan pinjer sih, pinjer kan ini kalau hadir biasanya kalau sebelum pinjer itu badge itu kita pakai untuk hadir kalau di perusahaan-perusahaan itu ditarik lah yang nanti dilepas kembali lagi dia di sini ya, pakai itu juga dia torsi kan. Nah ini juga per juga ini atau pegas juga ini ya, ini plat yang tipis jadi bisa dianggap pegas juga dia karena kan dia begitu ditarik. Nah, dia akan bergetar, akhirnya kembali ke posisi semulanya, ya, gitu ya. Nah, ini perlu kalian pahami fungsi-fungsi pair itu. Jadi kalau desain produk nantinya mau pakai pair, ya harus tahu konsepnya, kan. Nah, di sini untuk apalagi itu untuk kalian mau menggunakan pegas pada suatu desain produk nantinya. Jadi kita nanti semester depan udah mulai bikin produk ya, bisa ya. Nanti project base nanti kalau untuk semester depan kalian desain produk, nah mungkin kalau ada yang pakai pegas, pakailah rumus ini. Nanti saya bimbing, jangan takut, pasti jadi barang itu ya. Jangan takut Pak, nanti nggak jadi, nanti inilah, pasti jadi itu, yakin saja. Itu ada metodologinya itu biar barangnya jadi ya. Nanti saya bimbing. Ya, Pak. Nah, ini kalau terkait dengan pegas harus paham dengan namanya hukum Hooke. Nah, ini kenapa dinamai hukum Hooke? Karena memang yang menemukan atau yang mengusulkan metode ini adalah namanya Robert Hooke, ilmuwan Inggris dia, ya kan. Jadi Robert Hooke itu setelah melalui berbagai macam eksperimen atau penelitian, dia menyatakan bahwa ada batas atau ada rentang atas daerah elastis dari deformasi atau pergerakan dari ini elastisitas pegasnya, di mana dia berbanding lurus dengan ini ada konstantanya, ya kan. Jadi kalau ada gaya itu F itu berbanding lurus dengan konstanta dikali dengan X perpindahan atau apalagi itu deformasi daripada pegasnya. Nah, di mana F itu tentunya gaya yang bekerja, satuannya Newton atau pound. Kalau K ini konstanta pegas, dia satuannya Newton per milimeter atau Newton per sentimeter atau mungkin kalau satuan British itu pound per inch, ya kan. Nah, ini X ini adalah deformasi dari pegas. Deformasi itu perubahannya, ya kan, perpindahannya. Nah, mungkin dia dalam bentuk milimeter, karena itu kan sedikit aja perpindahannya, dia nggak mungkin meter ya. Kalau meter itu 1 meter aja udah jarang itu pegas sampai apalagi itu tertarik sampai 1 meter. Biasanya dia makanya satuannya milimeter aja dia, milimeter atau sentimeter mungkin ya. Pokoknya harus konsisten dengan konstanta ini. Nah, dengan rentang elastis ini, jika gayanya dihilangkan, maka dia akan mengembalikan posisi semulanya. Jadi kalau ditarik, dilepas lagi gayanya, akan dia kembali ke posisi semula, ya kan? Nah, jadi dia apalagi itu deformasinya tidak permanen dia, sederhana aja, sementara aja. Karena pas ditarik aja, begitu dilepas tariknya, dia akan kembali ke posisi semulanya. Nah, perhatikan kalau pegas ini ya sama dengan gaya yang diterapkan ini. Jadi berapa gayanya, begitu juga perpanjangannya, ya kan. Makin besar gaya yang kita kasih ke pegas ini, dia akan deformasinya semakin panjang ininya, apalagi itu jaraknya, ya kan, atau ukurannya akan ininya akan lebih tinggi lagi, ya kan. Nah, ini sebenarnya bisa melalui eksperimental ini. Kira-kira bagaimana sih mencari nilai K-nya contohnya, ya kan? Contohnya untuk menilai menentukan nilai konstantanya itu. Nah, ini pakai eksperimen dia. Contohnya kalau kita tarik 5 Newton, dia ternyata memanjang 10 mili. Ternyata kalau kita kasih 10 Newton, dia sekitar 18 atau 19 ya. Nah, ini ya. Kita kasih gaya lagi 15 Newton, dia memanjang 20 berapa ini? 27. Kita kasih 20 Newton, ternyata dia 30 ini ya. Jadi dari sini akan kelihatan berapa sebenarnya K-nya.
Nah, makanya setelah dihitung, ternyata konstantanya adalah 0,54 Newton per milimeter. Jadi dia bergerak 0,54 Newton per 1 mili. Per 1 mili dia per 1 mili pemanjangan ini, pegas ini, itu ada tambahan gaya sebesar 0,54 Newton ya. Bisa ya? Nah, ini tentang pegas ya kan. Nah, untuk mendesain barang juga biasanya ada juga gaya gesek juga, friction forces. Ya kan? Nah, sebenarnya ada dua gaya, pada dasarnya ada dua gaya gesek, yaitu ada gaya gesek yang kering, ada gaya gesek yang kental atau dalam bentuk cairan, drying frictional forces dan viscous friction. Ini biasanya apalagi itu gaya gesekan cairan. Nah, kalau terkait dengan yang kering, gaya gesek yang kering, nah ini bisa kita lihat pada saat mengendarai mobil atau musim salju ya kan, atau mobil lah. Nah, ketika kita ini, apalagi itu jalan di atas jalanannya dipenuhi dengan es, mungkin ini ya gesekannya ini kering dia atau basah dia. Kira-kira kalau mobil jalan di atas ini jalanan yang ada saljunya. Kering Nah, ya, Pak. tentunya ini masih kering ini karena kan ada sentuhan langsung dengan permukaan kasar ya kan. Ini kan ban ini tetap juga dia bersentuhan dengan jalanan ya kan. Jadi ini termasuk kering dia. Nah, cuma memang makin rendah gesekannya dia. Contohnya ada media di situ kan, media yang membuat dia licin. Makanya rendah gesekannya. Jadi kalau yang kering ini karena ada bentuk yang contohnya di bawah ini sebenarnya kalau pakai mikron ini bentuknya nggak beraturan ini, saling mengikat dia. Tapi kalau ada cairan di sini, ada kayak es di situ, jadinya sebagai lapisan dia akan mengurangi tingkat gesekannya seperti itu ya. Nah ini mungkin kalau bisa untuk lebih bisa memahami bagaimana gaya gesek terjadi, ya mungkin kita mungkin kalian bisa eksperimen sendirilah sederhana ya kan. Contohnya ada buku kita simpan di atas meja ya kan. Nah, ini kan kalau kita buat free body diagramnya ini ada buku itu ada beratnya, terus ada gaya yang apalagi itu menahan ini ya kan dari permukaan meja, normal force. Terus ini kalau contohnya bukunya kita dorong ke kanan. Nah, ini yang antara permukaan buku sama meja itu ada gaya gesekan juga, ya enggak? Karena kan permukaan buku kan kasar tuh, meja juga kasar. Nah, di situ begitu kita dorong ada gaya gesekan di situ. Yang paling gampang kalau meja kaca tentunya agak ringan kita dorongnya ya. Tapi kalau mejanya kayu, mungkin beda besaran gaya yang akan diperlukan kalau mejanya kaca atau dia kayu, agak berat sedikit lah kalau ini ya. Kalau mejanya kayu ya contohnya karena permukaannya agak kasar itu dibanding kaca yang licin gitu ya. Nah, tentunya kalau kita nggak kasih gaya ini ya tentunya bukunya ini nggak akan bergerak ya kan. Karena ada keseimbangan antara gaya gesekan dengan ini, dengan buku itu. Karena dia seimbang maka dia nggak bergerak. Tapi kalau kita dorong keras mungkin ya, nah mungkin buku ini tidak akan bergerak kalau gaya gesekannya besar. Contohnya gini nih, buku itu kita simpan di meja yang apa yang paling kasar selain kayu ya? Mungkin ada Meja itu. meja yang kayak apa lagi tuh? Kayak amplas gitu loh, kasar sekali ya kan? Nah, itu tentunya kalau kita kasih gaya sama dengan waktu meja itu sudah di amplas yang licin ya mungkin beda. Kalau dia mejanya sudah tua ya kan? Sudah tua, sudah berongga lah. Sudah dimakan rayap mungkin itu permukaannya ya, itu kan kasar lagi permukaannya itu. Nah, ada agak beda itu. Makanya seberapa besar gaya geseknya sini karena permukaannya kasar, jadi permukaan kasar itu akan membuat gaya geseknya tinggi. Nah, kalau gaya yang kita kasih dia nggak seimbang dengan ini, maksudnya lebih besar gaya geseknya, buku ini nggak akan bergerak. Tapi kalau kita tambah gaya dorongnya melebihi daripada gaya geseknya, maka dia akan bergerak ke kanan ya. Bisa ya, bisa dipahami ya seperti itu konsepnya ya. Nah, ini semacam percobaan. Jadi kayak begini nih, kalau
kalian ini sederhana percobaannya, kalian bisa lakukan sendiri, terus bikin grafiknya juga. Ini adalah gaya yang yang diberikan. Ini adalah maksimum statik dari gaya gesek. Nah, ini kalau dia kondisi diam, begitu dikasih gaya agak banyak ya kan, maka dia ada motion, ada pergerakan di situ ya kan. Nah, cuma kita nggak tahu ini, kalau kita dorong kan kita nggak bisa mengukur berapa banyak gaya yang kita berikannya. Harus pakai mesin juga atau alat bantu juga mungkin ya yang bisa mengukur gaya. Berapa sih jumlah gaya kalau buku di meja didorong, oh ternyata gayanya begitu 2 Newton dia baru bergerak dia, tapi kalau 0,5 Newton dia nggak bergerak. Berarti gaya geseknya itu setara dengan 0,5 Newton, nggak seperti itu ya. Kalau kita dorong pakai tangan kan kita nggak tahu ini berapa gayanya itu ya. Nah, biasanya pakai alat tambahan lagi itu ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin apalagi tuh? Oh, ini ada contoh soal ini ya. Ada juga sebenarnya gaya gesek yang lain, yaitu gaya gesek yang apalagi tuh terkait dengan fluida ya kan. Gaya gesek fluida ini ya. Fluid. Ini gaya gesek fluida ini biasanya terjadi di pipa mungkin ya. Pipa ya kan. Contohnya jika kita menuangkan air mungkin atau madu berdampingan pada permukaan miring, mungkin ada apalagi wadah yang miring, meja mungkin kita miringkan ya kan. Nah, pasti yang mana yang mengalir lebih mudah, air atau madu kira-kira? Coba ada nggak bisa ini? Kalau seumpama meja miring, yang satu kita kasih ke air, tetesan air, yang satu tetesan madu. Kira-kira yang mana yang lebih mudah bergerak? Air. Ini kenapa bisa air lebih cepat bergerak dia? Madu Kental, air kan enggak Pak. Nah, kalau bahasa engineering jangan lagi pakai bahasa kental, tapi pakai bahasa viskositas. Nah, jadi Viskositas. air akan mengalir dengan cepat karena viskositasnya kurang, lebih tinggi viskositasnya madu, kekentalan ya kan. Nah, mulailah pakai istilah-istilah sebagai orang teknik ya kan, viskositas seperti itu ya. Nah, sama juga dengan pipa juga kan, makanya ada juga pengaruh pengaruh air yang mengalir dalam pipa. Jadi kalau di pipa itu yang mengalir adalah minyak, tentu beda dengan air, lebih cepat air tentunya ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada contoh koefisien gesekan antara buku dan apalagi itu permukaan meja adalah 0,6. Buku itu beratnya 20 Newton. Jika gaya horizontal yang diberikan pada buku, apakah buku akan bergerak? Jika tidak, ya kan? Berapakah besar gaya gesekannya? Berapakah besar gaya horizontal untuk membuat buku bergerak? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Tentunya ini ya, ada rumusnya tadi. Jadi ini adalah rumus gaya geser. Fmax sama dengan mikro ya kan per n. Nah, di sini kan apalagi itu static frictionnya adalah 0,6, dimasukilah nilai 6 sini. Terus berat bukunya adalah 20. Nah, Newton ya, 20. Maka gaya yang dibutuhkan adalah 12 ton. Seperti gitu ya maksudnya rumusnya itu ya. Nah, kita masuk ke ini nih, ke hukum Newton di mekanika. Ini ya, jadi ini penting sekali ini orang engineering harus tahu mekanika. Contohnya mungkin pada desain struktur atau mungkin mesin-mesin roda gigi ya kan, atau mungkin di satelit mungkin. Nah, itu berlaku semua hukum Newton yang ini ya. Yang paling banyak ini di struktur ini nih. Dan kalian mungkin akan banyak dapati apabila menjadi seorang engineer. Contohnya di perusahaan mendesain sebuah fixture, mendesain sebuah jig, atau mungkin meja sederhana. Kalau mau bikin meja itu harus ada prinsip Newtonnya yang kalian harus perhitungkan. Kursi atau tangga, lemari dan sebagainya. Jadi apapun yang kalian desain terkait dengan ini, apalagi itu struktur, harus memperhitungkan prinsip hukum Newton. Nah, ada yang ini enggak? Ada yang masih ingat enggak hukum Newton itu apa? Nah, kita mulai dari mekanik. Apa sih yang ini? Apalagi itu
apa yang harus kalian pahami tentang mekanik? Nah, mekanik itu berhubungan dengan studi perilaku benda atau elemen, ya kan, elemen struktur ketika mengalami gaya. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada tadi kecenderungan, ya kan, kecenderungan gaya, ada kecenderungan kekuatan mekanik yang mungkin translasi dia, ada yang memutar, ada yang memanjang, memendek, ada yang bengkok atau bending, atau terpuntir dan sebagainya, ya kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku? What do we mean by behavior? Nah, kalau di mekanika istilah perilaku ini berarti ini ya, berarti memperoleh informasi tentang linear object dan sudut rotasi, ya, sudut atau rotasi, perpindahan, percepatan linear dan deformasi angular, dan juga tegangan, ya kan, stress. Jadi ini di ilmu mekanik ya yang namanya perilaku ya seperti ini. Jadi kita dapat informasi dari objek itu, apa saja dan itu objek juga didefinisikan berdasarkan karakteristik geometriknya atau bagaimana, apalagi itu material propertinya, ya kan, sifat materialnya. Dan geometri memberikan apalagi itu memberikan informasi tentang mungkin panjangnya, ya kan. Jadi kalau ada benda ya kita harus ukur dulu geometrinya, berapa panjangnya, berapa apanya lagi itu, luas penampangnya, ya kan, dan berapa momen pertama dan keduanya. Jadi ada momen yang pertama dan kedua pada setiap bentuk suatu benda, gitu ya. Ini yang harus kita ketahui dahulu atau kita harus pahami terkait dengan ilmu-ilmu tentang mekanika. Nah, kita masuk ke hukum Newton yang pertama. Nah, ini mungkin ya, jadi ini reminder aja, kalian pasti sudah pelajari di fisika. Atau ada mata kuliah fisika sekarang ya? Ada, Pak. Ya, udah belajar ini enggak, hukum Newton pertama, kedua, ketiga? Belum sampai? Belum, Pak. Belum ya? Ya berarti nanti di mata kuliah fisika itu kalian lebih dalam lah. Kita di sini sekilas aja ya. Karena ini penting sekali nih sebagai seorang engineer, hukum Newton ini harus kalian pahami. Yang pertama itu seperti apa, kedua seperti apa, dan ketiga seperti apa. Ya. Jadi hukum Newton pertama, jika objek yang diberikan adalah diam, dan jika tidak ada kekuatan yang tidak seimbang yang bekerja padanya, maka objek itu akan tetap diam. Jadi kalau ada benda diam, terus nggak dikasih gaya, ya udah diam aja dia di situ. Itu hukum Newton yang pertama itu ya. Nah, gitu ya. Tapi jika dia bergerak dengan kecepatan konstan dalam arah tertentu, dan jika ada kekuatan yang tidak seimbang yang bekerja padanya, maka objek itu akan terus bergerak dengan kecepatan konstan dalam arah yang sama. Nah, jadi hukum Newton pertama ini cukup jelas dia ya. Nah, misalnya Anda tahu kalau, apalagi itu kita tahu kalau pengalaman sehari-hari, contohnya tadi kita simpan buku di atas meja. Jadi kalau kita nggak dorong buku itu, nggak kita tarik atau kita nggak angkat, maka ya buku itu ya diam aja di situ ya. Diam aja di situ sampai kita mungkin kasih pengaruh gaya sama buku itu. Kalau nggak ada ya udah diam aja dia. Jadi hukum Newton yang pertama tadi ya, objek itu akan diam kalau kita nggak kasih gaya luar, diam aja dia. Terus kalau dia ini bergerak, dia akan bergerak secara kecepatannya konstan, terus arahnya tetap sama kalau kita nggak kasih gaya juga dia, seperti itu ya. Bisa ya dipahami yang seperti itu ya? Maksudnya tahu nggak maksudnya ini? Hukum Newton yang pertama sederhana ini. Nah, ini ada penjelasan berikutnya lagi, ya kan? Nah, jika contohnya ini nih, ada orang bergerak, ini yang untuk keterangan yang kedua ya, bergerak, nggak ada gaya atau apa, nggak ada yang menghalangi, kecepatannya sama, tapi begitu dia nabrak dinding, nah ada yang menghalangi gaya ini ya, makanya berubah dia dari kecepatannya mungkin konstan, arahnya ini berarti berubah arah dia. Nah, mungkin motornya jadi dia mungkin jadi tempat atau dia melenting kemana gitu ya, orangnya pun mungkin kecepatannya berubah dia. Ini kan kecepatannya mungkin 60
km per jam. Tiba-tiba dia tabrak tembok, akhirnya dia ini kecepatannya lebih cepat lagi mungkin karena terpental ya kan. Seperti itu ya. Ini konsep sederhana daripada hukum Newton yang pertama. Nah, terus hukum Newton yang kedua. Nah, ini mungkin kita hubungkan lagi dengan buku yang tadi, buku yang kita contohnya kalau mau eksperimen ya kan. Ya, mungkin kalau buku itu tadi di meja yang halus, mungkin mendorongnya ya nggak cukup keras lah ya, dia akan bergerak dia, ya kan? Nah, kalau hukum Newton yang kedua ini tentang gerakan dia, ya kan? Jadi Newton mengamati bahwa ketika ia menambah massa benda yang didorong sambil menjaga besarnya gaya konstan, maka benda tidak akan bergerak cepat dan memiliki tingkat yang lebih kecil dari perubahan kecepatannya. Jadi dengan demikian Newton itu melihat bahwa ada hubungan langsung ya antara massa benda ya kan dan percepatannya. Jadi dia kalau makin bobotnya makin berat, buku itu makin berat mungkinnya, gaya geseknya kurang, maka dia akan lebih cepat ya. Tapi kalau buku itu lebih lambat, tapi buku itu kecil, akan cepat lagi dia. Apalagi kalau mejanya licin ya kan. Jadi makin besar bendanya itu akan membutuhkan gaya akan besar juga. Nah, sama ini orang main golf ya kan. Main golf. Nah, ini ada masanya kecil, terus ada percepatan. Nah, ini percepatan contohnya. Ada orang main golf, terus bolanya dimasukin ke dalam bak truk ini kan, mobilnya juga bergerak ini, maka dia akan lebih cepat ya karena di sini sudah ada percepatan dia. Percepatan itu bukan kecepatannya, kecepatan itu ini, tapi percepatan ada kecepatan awalnya sama ada kecepatan akhirnya. Nah, itulah percepatan dia, ya kan? Nah, ini hukum Newton yang kedua dan ini dikasih simbol sigma sebenarnya. Sigma ini penjumlahan sih ya. Seperti itu ya. Oke, bisa paham ini ya hukum Newton yang kedua. Nah, kembali kita hukum Newton yang ketiga, mungkin ya. Ini tentang buku lagi, kan? Kita hari ini contohnya buku di atas meja terus ini. Hukum Newton yang ketiga, ya, seperti yang terlihat pada gambar. Karena berat buku ini mendorong ke bawah, ini kan berat buku ini ada gaya gravitasi, makanya dia ada gaya yang ke bawah, ya kan, mendorong ke bawah jadinya. Nah, secara bersamaan juga meja ini dia mendorong ke atas juga. Ada gaya yang ke bawah juga, di meja ini pun ada gaya dia ini mendorong ke atas. Karena buku ini ada beratnya, bobotnya, maka dia mendorong ke bawah, maka meja ini pun ada reaksinya. Nah, maka hukum Newton yang ketiga ini tentang aksi reaksi, ya. Jadi kalau berapa besarnya mendorong, begitu pun harus besarnya ini menekan apa itu apalah ini mendorong ke atas sih kan, berapa besarnya mendorong ke bawah, berapa sama dengan berapa besarnya mendorong ke atas juga, seperti gitu ya. Ini namanya hukum aksi reaksi ya kan. Kalau seumpama besar bebannya yang ini, maksudnya bukunya ini mungkin dikasih tambahan besi 100 kilo mungkin ya, berarti bobotnya menjadi berat ini ya. Nah, kalau ininya nggak kuat nahan, maka ini akan apa ini yang terjadi? Mejanya akan patah di tengah ya kan, karena dia gaya mendorong ke atasnya nggak kuat lagi, maka dia akan patah. Tapi selama meja ini kekuatannya kuat, bisa menahan 100 kilo contohnya, ya mungkin akan tetap begini juga. Tapi kalau dia nggak mampu menahan 100 kilo, maka ini akan patah. Nah, ini ada hubungannya sama kalau kita mendesain apa lagi itu? Jig mungkinnya, jig atau picture kalau di perusahaan. Jadi kalau ada benda produk bobotnya mungkin 200 kilo, terus kita sebagai engineer mendesain ternyata nggak mampu menahan itu, akhirnya patah, itu bisa mencelakai orang di sekitarnya atau operatornya kan. Nah, itu bahaya. Makanya ada namanya kalau di dunia engineering SWL, safety work limit ya. Jadi dia bisa menahan beban berapa besar gitu ya, kapasitasnya berapa ton ya kan, seperti itu ya. Nah, kalian sebagai engineer pun harus menghitung materialnya berapa, ini yang mau ditopang berapa, nanti yang ada gaya mendorong ke bawahnya harus diseimbangkan dengan yang bisa mendorong ke atas. Kalau bisa lebih besar lah mendorong dari ke atasnya untuk safety limitnya ya kan. Jadi contohnya kalau untuk memegang produk yang 100 kilo, bikinlah
material meja atau penahan itu atau fixture yang bisa menahan 500 kilo. Ya, seperti itu ya, biar lebih aman. Takutnya nanti ada gaya dinamis di situ ya, bergerak bendanya itu akan mempengaruhi juga besar gayanya, ya kan? Seperti itu ya. Inilah hukum Newton yang ketiga tentang aksi reaksi ya. Nah, 3 hukum itu yang paling penting kalian pahami sebagai seorang engineer kalau nantinya mau mendesain suatu apalagi suatu produk yang berhubungan dengan gaya, pasti berhubungan dengan gaya. Semua produk pasti berhubungan dengan gaya ya. Nah, kita masuk ke tentang momen dan torsi. Kita sampai jam berapa ini? Halo? Jam 10 atau jam 9? 9.40 Pak. 9.50 ya. Oke lah. Nanti saya percepat aja ini karena ada kuis lagi setelah ini ya. Seperti biasa. Ada kuis. Kuisnya pilihan ganda aja. Saya kasih waktu 1 jam aja mungkin ya. Jadi kalau kita nanti mulai kuisnya 9.10 atau 15 ya mungkin jam 10.15 batas waktunya ya. Kuisnya tenang aja. Pilihan ganda aja ada di materi yang saya kirim tadi itu di modul, ada juga di materi yang saya presentasikan ini ya. Pilihan ganda aja, kalian jawab aja nanti langsung dikasih berapa poinnya di situ sama jawaban apa yang benar ya, seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke momen sama torsi gaya yang bekerja pada suatu jarak ya kan. Jadi seperti yang kita diskusikan sebelumnya, ada 2 kecenderungan gaya itu yang tidak seimbang, apakah dia translasi bergerak ya kan atau dia bengkok tadi ya, bending. Maka pada sesi pada bagian ini kita akan fokusnya ke situ ya, pemahaman tentang kecenderungan kekuatan yang memutar, bending atau memuntir. Jadi ini ada hubungannya dengan momen ya kan. Jadi momen itu diciptakan gaya pada berbagai titik dan sumbu. Dan ini penting untuk diketahui untuk membuat suatu produk atau analisis rekayasanya ya kan. Misalnya kita kan mungkin lihat lampu ini ya. Ini lampu, kalau itu lampu jalan ini ya. Lampu merah lah ya. Yang lampu merah. Nah, kira-kira kita biasa perhatian nggak? Kenapa tiang lampu ini lebih besar batangnya daripada yang ini nih, yang horizontal, yang bisa ada disimpan ininya, sini ada 3 sini. Kenapa ini batangnya lebih besar? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini lebih besar batangnya? Kok ini kecil yang di atas? Biar bisa tegak lurus, Pak. Kalau misalnya bagian atasnya yang lebih besar, nanti dia ini nggak bisa berdiri tiangnya. Nggak bisa berdiri atau bengkok lah ya. Ini terpuntir ke sini ya kan, keberatan beban dia terpuntir sini karena kan dia nggak bisa menampung bebannya ini lebih besar daripada yang ini ya kan. Nah, makanya dibuat lebih besar dia bisa tahan ini ya. Seperti itu ya. Nah, ini kira-kira apalagi tuh? Apalagi yang bisa di ini? Ini juga selain juga itu, ini kan panjang begini nih, kecil lengannya ya kan. Ini kan nanti ada angin juga ya kan. Ada angin ya, bisa melenting dia kan, goyang kan, ya enggak? Nah ini harus kokoh memang. Kalau ini ukurannya sama, meskipun dia bisa menahan bobotnya besar beratnya ini, yang lampu ini sama apalagi itu pipa ini ya kan, lengannya ini. Ini harus kita perhitungkan juga gimana seandainya ada angin. Kan biasanya angin juga kalau begini kan dia meniup, ada gaya di situ ya, gaya dari angin yang menabrak daripada lampu ini, ya enggak? Nah itu juga harus dipertimbangkan, harus mempengaruhi desain kita, berapa sih diameternya ini. Seperti itu ya. Jadi ada lenturan mungkin sini, dia melentur mungkin gara-gara gaya dari angin. Ya enggak? Iya kan? Iya Pak. Ya. Nah, sama dengan pohon lah. Pohon juga itu akarnya sama batangnya besar ya kan. Jadi sebenarnya alam juga ini mengajarkan kita tentang momen lenturan juga. Jadi kita bisa belajar dari alam. Gimana sih konsep momen lentur itu, ya kan? Makanya batang yang besarnya itu biasanya di dekat tanah gitu kan.
Karena inilah yang bisa mendukung cabang-cabang yang kecil. Kalau cabangnya kecil kan kadang dia kalau ada angin goyang ya kan. Nah ini harus kuat di sini. Kalau nggak kuat ya pohonnya tumbang. Apalagi kalau musim hujan ya kan, hujan angin. Nah disitulah kalau yang pohonnya ada seleksi alam situ ya. Kalau pohonnya nggak kuat lagi akarnya maka dia akan tumbang. Nah itu adalah konsep gaya semua. Seperti ini juga kalau ini ditimpa angin nggak kuat ininya ya udah tumbang juga ini lampu merah ini. Lampu apa sini? Lampu merah ya ininya ya. Istilahnya. Seperti gitu. Nah, ada juga momen puntir juga ya kan. Contohnya ini mungkin kayak pintu mungkin ya. Kita kasih gaya ke bawah maka dia terbuka. Oh pintu ya mungkin ya pintu ya, maka ini pintunya akan terbuka. Ini pintu tanpa atas ini ganggangan pintunya nih ya kan. Jadi kita kasih gaya ke sini maka dia akan terputar ke bawah, tapi kalau kita tarik maka tarik juga. Tapi di sini ada momen, di sini ada gaya puntir di engselnya pintu ya kan, seperti itu ya. Nah, gaya inilah yang ini membuat pintunya berputar sekitar engsel ini ya kan. Kalau dalam mekanika maka kecenderungan ini disebut ini momennya ya kan, disebut momen di sekitar sumbu ini nih, sumbu di sini atau titik di sini. Ya. Dan ini bisa diukur, ya, bisa diukur dengan berbagai ada rumusnya. Kita bisa ukur berapa sih besarnya momen akibat dari dorongan tangan kita untuk membuka pintu. Jadi akhirnya kita merasakan oh pintu ini terputar atau terbuka ya kan? Dengan melihat ini kan tanpa atas ya kan. Nah ini kalau kita lihat searah jarum jam ya putarannya ya, searah jarum jam ya kan. Nah kalau kita menutup dia mungkin berlawanan jarum jam. Nah ini kalau di mekanika teknik kalau dia searah jarum jam dia nilainya minus dia biasanya, kalau berlawanan dia plus dia, tergantung aplikasi juga sebenarnya. Nah di sini makin panjang lengannya ini akan distance nih, ada distance kan panjang, berapa panjangnya gagangan pintu itu akan mempengaruhi kekuatan kita membuka pintu. Kalau dia gagangnya di tengah mungkin sini ya mungkin agak berat dia ya kan, makanya biasanya pintu itu gagangnya selalu di ujung ya kan, biar agak ringan bukanya. Kalau dia di tengah sini kira-kira bedanya apa kira-kira? Pasti agak berat bukanya ya kan, pasti jaraknya ini berkurang distance ini. Nah, apalagi kalau engselnya sudah mulai berkarat atau apa agak berat kalau dorongnya di tengah. Jadi ini ibaratnya kalau tangan kita dorong di tengah sama di ujung akan beda gayanya, iya kan? Logikanya seperti itu ya. Nah ini mungkin nggak usah ini lebih dalam ke mekanika teknik. Kalau mahasiswa teknik industri sama manajemen rekayasa di semester 3 nanti belajar detail lagi tentang ini. Ini ada hubungannya jarak sama gaya ya kan. Contohnya ini apalagi itu memutar ke atas ya kan, sama ini berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Ini mungkin contoh soalnya. Contohnya di sini hitunglah berapa jumlah momen yang bekerja pada titik O. Ya kan? Jadi ininya kalau kita hitung ini kan momen di titik O nih, sigma MO. Nah, 50 Newton dikali 0,05. Kenapa? Karena 50 Newton di sini kasih gaya. Jaraknya ke titik O ini adalah 5 cm, ini kan 0,05 meter ya kan? Nah, di sini beda antara sudutnya juga. Jadi kalau kita dorong tegak lurus, maka di sini 1 di sini ya. 1 karena dia kosinus 1, kosinus 90. Kosinus 90 kan 1. Nah, beda kalau dia kosin ini agak miring ke sini nih. Ini berarti ada kemiringan, contohnya dari pintu ini ada kemiringan 35 meter. 35 derajat. Makanya 5 cm ditambah 2 cm 7 cm dikali kosinus 35, bukan 35 meter sini. Oh, mungkin maksudnya di sini 0,07 kosinus 35 derajat meter ya kan? Sorry ya. Bukan kosinus 35 meter, kosinus 35 derajat meter. Ada derajatnya sini kan. Nah, kenapa dia ada kosnya tadi? Karena ada sudutnya sini antara kemiringan pintu dengan gaya dorongnya. Nah, sekarang yang terakhir ada 100. 0,1 ya, karena memang totalnya ini adalah 10 cm 0,1.
dikali dengan yang sama ya, 35 derajat juga sini. Nah, dapatlah hasilnya ini. Ini konsep sederhana mekanika teknik. Kalau ini nanti kalian bisa pelajari di semester 3. Ini sama dengan benda juga kalau umpama apalagi kita dorong dari sini, kiri seimbangnya 100 Newton dari sini, dari kiri 100 Newton dari kanan. Nah, kalau kita hitung sigma MA-nya di titik A, ya kan? Di A, maka dia 100 Newton ini, kalau ini dianggap puntirannya ya kan, maka dia 0 dia, karena kan di titik awalnya. Nah, dikali 100 B-nya 0,1 ada jaraknya 0,1, maka dia 10 Newton meter. Kalau dia ini dijadikan titik puntirannya. Kalau yang B titik puntirannya. Nah, yang 100 ini jadi 10 dia, karena ini titik nolnya jadinya, naik 100. Ya kan? Nah, ini lagi yang jadi 0. Maka dia 10 Newton juga kalau dijadikan ini sebagai titik aplikasinya. Nah, kalau MC tinggal tambahkan jaraknya ke atas, ya kan sama. Ya kan? Nah, ini kenapa kurang dia? 100 Newton kali 0,15. Karena dia bergerak berlawanan jarum jam ya kan? Berputar gini ya, dia ya. Maka dia minus. Kalau dia searah plus dia 100 dikali 0,25. Sama dengan di sini. Ya, ini detailnya nanti kalian pelajari di semester 3 ya kan, mekanika teknik mata kuliah mekanika teknik dasar. Sama ini juga ada gaya internal, ada gaya eksternal. Kalau eksternal kan kita tarik, sebenarnya di internal ini kelihatan kalau kita bayangkan ini dipotong dua, sebenarnya ada gaya melawan daripada ini ya kan. Nah, ini biasanya dari material dia, gaya internalnya. Nah, ini beberapa contoh apa lagi tuh? Gaya eksternal, internal, sama reaction force ya kan. Nah, ini contohnya. Ini kalau batangnya ini tertanam di tembok, contohnya di fix ini ya, maka kalau kita tarik gaya agak ke atas miring, nah ini sebenarnya ada momen di situ, makanya dia bisa melengkung ini ya, karena di sini tertahan di sini, makanya dia ada ini nih, melengkung dia. Nah, ya kan. Tapi kalau kita kasih engsel di sini, kita tarik, ya kan. Jadi di sini ini dari sini ini apa itu model free body diagramnya, reaction force-nya ini. Jadi dia ditarik ke sini, dia akan melawan ininya, apalagi itu akan ada melengkung ke atas, maka dia akan melawan ini, ada momen di sini yang menahan yang sampai dia melengkung ke atas. Tapi kalau kalah ini makanya melengkung jadinya ininya ya, batangnya. Tapi kalau yang ini yang pakai pin support ada engsel. Nah, ini kalau kita dorong ke atas, dia mungkin bisa terputar, tapi ada gaya reaction yang membuat dia nggak bisa bergeser di bawah, bergeser ke atas ataupun ke apa lagi itu lepas kan, maksudnya keluar. Reactionnya sini ya. Sama sebenarnya ini juga ada, terus ini juga menahan dia melengkung, tapi ini dia nggak menahan melengkung dia bisa terputar, tapi dia nggak bisa bergeser bawahnya. Nah, gimana dengan ini? Ini dikasih engsel, terus ada juga dikasih penahan kayak roda di atasnya ya. Maksudnya roda ini bukan apalagi itu bisa bergerak, tapi dia bisa ini nggak melengket di situ ya. Nah, di sini kalau kita kasih gaya ke atas, ini akan yang di bawah ini tetap nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke kanan ya kan, nggak bisa lepas, nggak bisa juga bergerak ke kiri dan ke atas. Terus ini nggak bisa naik ke atas juga karena ada yang nahan ini. Yang ini ya, yang ini nahan. Makanya dia nggak bisa ditarik juga ke atas dia. Paling bisanya mungkin ke bawah karena nggak ada penahannya di bawah. Ya, ini konsep logika struktur sederhana ya. Nanti kalau yang detailnya hitungannya ya mungkin di mata kuliah fisika terapan atau mekanika teknik. Oke, karena waktu udah 9.15, sampai di sini aja pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum masuk ke kuisnya?